Anda baca pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, para malaikat naik turun menuju kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman. Iya, kalau kemarin itu sudah didiskusikan ya, dan sudah sepaham bahwa Gusti Yesus itu Logos yang menjadi daging, atau firman-Nya Allah itu yang menjadi daging. Yohanes 1:14 kita sudah sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kemuhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, dan Allah pun pilihan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai. Insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan bahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma ya dengan seorang pendeta, dan ini lucu ini masih panjang ya, perdebatannya tuh panjang 1 jam lebih dan pembahasannya tuh dari pihak Kristen nih lucu, hanya itu saja ya, ngarang cerita, pokoknya semuanya dia asumsikan sendiri ya, mengarang bebas ya. Baik, kamu demikian videonya. Dalam konsep agama Yahudi, di mana orang Yahudi itu menganggap itu semuanya tidak betul, ditolak oleh mereka. Oke, kalau begitu mengapa Gusti Yesus hanya diutus ke bangsa Israel? Mengapa menurut pemahaman panjenengan? Ya, karena memang Tuhan ingin menyelamatkan Bani Israel dari mereka meninggalkan ini. Mereka meninggalkan hukum Taurat. Makanya Yesus datang untuk mengembalikan mereka ke dalam Taurat ini. Ya, itu perbedaan pemahaman ya, Bang. Kalau iman kami, Yesusnya yang mengatakan itu, Matius 23. La haula wala quwata illa billah. Betul. Tetapi kalau Bang Yuma membaca lagi perumpamaan kebun anggur itu menandakan sekarang nggak usah perumpamaan. Yesus mengecam murid-muridnya ketika mereka tidak menjalankan Taurat ini dengan perbuatan. Ya betul, tetapi begini Bang Yuma, tadi kan saya mengatakan mengapa Gusti Yesus hanya diutus ke bangsa Israel, begitu kan? Kan bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya, ya betul. Nanti dulu Bang Yuma. Karena Taurat itu hanya diberlakukan di bangsa Israel. Bangsa luar Israel tidak diberlakukan hukum-hukum Taurat, Bang. Karena menganggap bahwa hukum-hukum Taurat itu sulit, terbukti dalam Matius 5:20 tadi, oleh karena itu mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Bang Yuma. Sehingga nanti Anda memasukkan ajaran sesat masuk ke dalam konsep agama Yahudi. Yesus diutus itu bukan untuk menghapus ini. Bukan. Ya gini Bang, ini kan kaitannya dengan iman ya Bang, iman yang kami peroleh begitu. Iya, maksud saya iman Anda itu tolonglah gunakan akal sikit lah imannya. Coba diperbaiki lagi imannya itu, kok nggak masuk akal semua gitu loh. Betul, kalau iman kami kan sekali lagi harus dengan penuh kekuatan jiwa, penuh hati, akal budi, dan kekuatan Bagaimana iman. Akal budi? Di mana akal budinya, Pak? Coba akal budinya di mana agama Kristen ini? Pada saat mana Kristen itu beragama menggunakan akal? Pada saat mananya? Ya, memang kalau Bang Yuma memahami Gusti Yesus hanya sisi kemanusiaan tidak masuk akal. Oleh karena itu, iman kami kan Gusti Yesus juga sepenuhnya ilahi itu. Kalau hanya dimahami satu anak manusia saja, maka tidak masuk akal, Bang. Terus masuk akal kalau dia itu adalah Tuhan juga, masuk akal gitu? Bukan Tuhan, dia kan anak Allah ya, atau Koreas atau Logos yang menjadi dagingan. Itu masuk akalnya di situ. Kalau dia anak Theos itu maksudnya apa menurut Abang? Karena yang menjadi dagingan. Ini kalau ditanya kok jadi karena. Yang saya kemarin kan sudah didiskusikan. Trinitas itu
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Theos, bukan kan? Tetapi Ya, Bapa, oke. Putra, dan Roh Kudus. Oke. Ya, di Di situ. mana Yesus mengajarkan itu? Ini memang Bapak gereja. Bapak Karena gereja lagi, makanya nggak pernah nyambung. Karena selalu ini- bersandar kepada Bapak gereja, sementara Anda mengaku pengikut Yesus. Kenapa nggak bersandar ke Yesus? Oke, kalau Katolik itu apa pengertian Katolik? Kenapa nggak bersandar? Nggak usah kayak gitu-gitu amat. Katolik apa, Protestan? Iya. Kenapa tidak bersandar kepada Yesusnya, Bang? Kenapa? Apakah Yesus ini sudah tak laku lagi untuk dijual sampai harus menggunakan Ini kaitannya bapak gereja? Ya, Karena gini Bang, kaitannya dengan iman ya Bang. Iman Katolik itu kan tidak hanya sumber Alkitab saja atau Bible itu, tetapi kita kan harus tradisi. Ya, harus inilah juga yang- dengan inilah yang menjadi jawaban daripada 2 Petrus 2. Ada yang memasukkan pengajaran Ya. palsu. Ya sudah terjawab berarti, Bang. Atau begini, apa yang dikatakan Bang Yuma dalam itu tadi, itu kalau Katolik ya Bang, dan sejak dulu, itu ada yang namanya konsili Bang. Tidak hanya pendapat Bang Yuma aja. Kalau Bang Yuma berpendapat seperti ini, kami kan ada hierarki. Hierarki itu memutuskan, tidak pribadi yang memutuskan. Sehingga iman kami menuruti apa yang diputuskan hierarki tadi, otoritas tertinggi, bukan otoritasnya Bang Yuma gitu loh. Sekarang otoritas tertinggi siapa? Di Vatikan kan Bang, kepausan itu. Bagus. Inilah yang Iya. dimaksud pengajar sesat. Ya, Otoritas monggo. tertinggi itu Yesus. Karena dia Betul. wakil Tuhan. Kok jadi betul lagi yang mana, Vatikan atau Yesus? Bukan, tetapi jangan lupa bahwa di Kaisaria kepada Petrus, Yesus kan sudah mengatakan kunci surga aku berikan padamu, begitu. Sehingga kami bapak-bapak gereja merumuskan paus pertama adalah Petrus. Sampai saat ini menjadi 267 paus. Sehingga inilah urutan-urutan dari apa yang disampaikan Yesus. Susah kalau diskusi pakai dogma, memang susah, Bang. Ya harus, karena itu memang kita imannya kan tidak hanya dari Bible, tapi dari tradisi dan juga dari apa namanya yang satu itu katekismus atau apa ya, itu ada apa ya, magisterium begitu. Jadi ada 3 ini iman kami, iman Katolik. Iya, Sehingga iya, oke. apa yang disampaikan dalam gereja perharinya apa itu sama seluruh dunia Bang. Dari Baik. dari lahirnya sampai kematian itu sama, apa yang dibaca sama, Oke. yang dikhotbahkan sama, karena semuanya itu menceritakan tentang apa yang menjadi kehendak sang sumber Bang, yang disampaikan oleh logosnya atau anaknya itu. Itu bohong itu. Bohong. Ya, enggak Agama apa-apa, itu Anda, kan agama tidak Anda, apa-apa, ini kan pribadi ya Bang. agama Mohon maaf, ini- Anda, ya. agama Anda itu Anda sendiri sudah menjawabnya. Otoritas tertinggi adalah bapak-bapak gereja, Vatikan. Yesus anak tiri. Yesus cuman alat yang dipakai namanya untuk mengajarkan ajaran nenek moyang orang-orang Katolik. Oke, kalau begitu pengajaran Nama Yesus Yesus doang yang dipakai. Oke, Yesus itu Terima kasih menunjuk. sudah menjawabnya. Yesus itu mendirikan gereja atau akan mendirikan gereja. Kalau di dalam Ya. kasih itu, Oke, baik. ya, Ketika Yesus memerintahkan tongkat estafet kepada Petrus, Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang bersunat. Sampai sini paham? Berarti Betul. jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus Yahudi atau Romawi? kalau setelahnya itu kan di dalam kisah para rasul 2 itu kan seluruh dunia, seluruh bangsa itu Waduh. hadir. Pada saat Roh Kudus datang itu loh Bang Yuma,
ada yang dari Arab, ada yang dari Roma, ada yang dari mana. Itu di dalam Bible seperti itu kan, Kisah Para Rasul 2. Iya, Sehingga banyak yang saya, percaya, banyak yang saya percaya. ngerti, Tapi Bang. Saya ngerti. iya, Saya iya, sangat paham. Tetapi ketika iya. berlandaskan kepada kebenaran, otoritas tertingginya kan Yesus, bukan Lukas. Itu kan cerita Betul, betul. Lukas. Lukas ini termasuk orang yang tadi itu. Lukas juga masuk kitabnya ke sini. Pengajaran sesat. Jadi itu tidak bisa Iya. dijadikan sebagai landasan. Yang harus dijadikan landasan itu bagaimana Yesus mengkhotbahkan pengajarannya kepada kaumnya Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Selesai. Jadi Iya. kalau ada kemudian ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pesan-pesan Yesus, itulah pengajar palsu yang masuk ke dalam ajaran orang-orang Yahudi. Ya, sekali lagi Katolik itu kan umum ya Bang ya, sehingga Iya, apa yang universal, dikatakan Bang Yuma mengatakan seperti ini kan perlu dijelaskan supaya umum itu menerima, supaya Katolik itu menerima, sehingga apa yang dikatakan Bang Yuma ini perlu didiskusikan. Apakah yang bangkit dari kubur itu iblis? Apakah perjanjian baru itu pengajaran-pengajaran palsu? Itu kan sebenarnya sudah dikonsilikan sejak awal sebenarnya Bang Yuma, sejak abad ketiga, abad keempat, abad kelima itu sudah selalu, sehingga jika ada permasalahan selalu dikonsilikan begitu Bang Yuma, sehingga Oke, baik. Baik, Bang. kami tetap Iya, mengimani baik. pendapat umum, bukan pribadi Oke, ya Bang, sekali baik. lagi ya. Baik. Jadi gini, saudara, Ya. tidak ada otoritas dari Yahudi terkait Katolik. Katolik ini adalah agama baru di luar Yahudi. Katolik ini bebas mau ngapain aja. Dia mau melanti siapapun jadi Tuhannya boleh, nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Yahudi ya Yahudi. Sementara Katolik ya Katolik. Konsep yang dibangun Katolik itu adalah bagaimana nenek moyang mereka dulunya menyembah dewa-dewa. Karena Katolik tadinya tidak memiliki kitab, maka kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian dalam Septuaginta di Alexandria di abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, itulah yang kemudian mereka ambil. Mereka gabungkan dengan surat-surat yang datang dari Paulus dan kitab kanonik, disatukan menjadi satu, lalu didampingkan dengan kitabnya Yahudi. Jadilah agama yang independen berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus, tak ada hubungannya dengan Musa, tak ada ajaran dengan Daud. Semuanya kitabnya orang-orang Yahudi itu diambil untuk mendukung agama kekaisaran Romawi pada saat itu. Coba. Tolong, Kalau munculnya sabar dulu. sebentar. Kalau saya keliru dalam hal ini, tolong hubungkan antara agama Yahudi dan agama Katolik itu di mana mereka bisa satu rumah ibadah. Saya tidak akan mengatakan seperti itu karena Yahudi dengan Katolik itu beda ya Bang Yuma, beda. Tetapi mengapa Beda. yang menjadi pertanyaan, mengapa kitab Yahudi yang dipercaya Yahudi tertulis juga atau di lampiran juga dalam Bible itu karena satu kesatuan konseptor dari sang sumber itu. Siapa tuh, Bang? Dikatakan sang sumber, karena Siapa sang sumber sang kan sumber? mengatakan, sang sumber kan mengatakan Bapa, sang sumber kan mengatakan atau Bapa mengatakan lewat logonya pada mulanya. Kemudian setelah Yesus disalib sudah selesai. Itu apa? Menceritakan konseptor Coba. dari Bapa. Itu Ya. cerita, abangku. Cerita Yohanes itu cerita yang ada di Patmos. Sekarang yang Bukan saya tanya ini, otoritas Bukan tertinggi Yohanes. Elohim. Ya, dalam Bible Perjanjian Lama itu kan tertulis yang pada mulanya kan pertama kali kan pada mulanya gitu. Coba dibuka. Itu kan ada terus pada mulanya gitu kan. Ya, Bumi pada belum mulanya terbentuk. langit belum diciptakan. Ya, itu. Bukan Bukan nggak ada pada hubungannya. mulanya. Di mana? Kemudian, Apa hubungannya nanti dulu. kejadian kitab kejadian dengan Katolik itu? Apa hubungannya? Kalau Anda Saya- ingin gimana? Apa hubungannya dengan Katolik dengan kitab ini, Bang? Itu dulu. Katolik itu sebenarnya mengimani apa yang menjadi kehendak sang sumber. Di mana tolong, di mana kitab ini, kitabnya orang Yahudi berbicara tentang munculnya Katolik.
Kalau ya Bang Bima kan tahu sendiri, kalau Katolik, Ortodok itu kan setelah ya, itu berabad kedua kalau Katolik itu. Di mana Ya. di kitab ini berbicara tentang Katolik? Ya, tadi saya mengatakan Katolik itu kan pengertian dari umum. Mengapa Katolik? Karena umum sebenarnya, sehingga bukan pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi dikatakan sekte. Kalau pendapat umum itu adalah kitab apa namanya? Ini kitabnya ya. meneruskan, ya. Ini kitabnya Yahudi, Bang. 1% bahkan 0,0000001% pun nggak ada bicara tentang Katolik di sini. Betul. Oleh karena itu saya mengatakan mengapa pada abad kedua itu dirumuskan oleh Bapak Gereja Katolik. Katolik itu adalah umum, pendapat umum. Artinya Bukan pribadi. Iya. Kalau pribadi itu adalah sekte. Oleh karena itu kan ada Sabilalisme, ada Calvinisme, ada siapa itu adalah artinya kalau Anda mengatakan Katolik yang adalah Katolikos yang artinya menyeluruh, universal, Ya, universal, keseluruhan, betul. artinya Betul. Katolik itu adalah agama yang mengumpulkan seluruh kepercayaan, aliran kepercayaan dijadukan menjadi satu, betul? Ya, itu perbedaan kami. Kalau Bang Yuma berpendapat seperti itu. Kalau perbedaan itu, oleh karena itu saya katakan apa yang dikatakan Bang Yuma ini, kalau memang benar, pasti itu dikonsilikan, begitu loh. Bang. Sekarang begini pertanyaan saya. Gimana? Katolikos itu yang artinya menyeluruh itu, apa yang menyeluruh di sana maksudnya? Maksudnya pendapat menyeluruh, bukan pendapat menyeluruh lalu digabungkan menjadi sebuah konsep. Bukan, ini perbedaannya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya pendapat menyeluruh itu apa yang disampaikan oleh sang sumber lewat sang logos itu selalu didiskusikan manakala maksudnya gini loh Bang. Maksudnya gini. Kenapa harus ke Tuhannya Yahudi? Kan orang-orang Roma punya Tuhan sendiri gitu loh. Orang Roma punya Tuhan sendiri, punya sembahan sendiri. Mereka menyebutnya Hercules, Zeus, Horus. Kenapa larinya ke kitabnya Yahudi gitu loh? Kan orang-orang Roma sudah punya kepercayaan, Bang. Sudah punya keyakinan. Terus kenapa ngambil kitab ini? Kan keyakinan mereka bukan dari sini. Keyakinan mereka itu dari nenek moyang mereka penyembah matahari. Ya, tapi saya mengatakan bahwa Taurat itu bagi pengikut Taurat atau bagi yang mengikuti Taurat itu kan dalam Matius 5:20 itu harus melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu sebenarnya tahu bahwa sang sumber itu tahu itu tidak mungkin dan sulit dilakukan. Orang Katolik kok berbicara tentang Tuhannya Yahudi ya? Lucu apa gini? Bang Yuma kan mengatakan bahwa itu adalah mengapa Taurat ditempelkan dalam perjanjian baru, begitu kan? Iya, ditempelkan doang, cuma aksesoris doang. Kenapa? Ya, karena orang Katolik tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Gini Bang Yuma, itu kan perbedaan pemahaman ya sekali lagi. Sekarang coba. Apakah orang Yahudi menyembah Tuhannya Yahudi? Maksudnya gimana? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Katolik menyembah Tuhannya Yahudi? Kalau pengertian Bang Yuma, Tuhannya Katolik apa Bang? Pemahaman Theos kan? Sembahan kalian kan Theos. Nah, kalau Theos itu apa Bang? Maksudnya? Dewa itu, dewa. Itu ya dewa itu maksudnya apa oleh orang Yunani? Itu kan orang Yunani yang mengatakan dewa. Iya, betul. Dewa? Kan sembahan orang Roma itu kan dewa, Bang. Bukan Elohim, bukan Tuhannya Yahudi. Yang dimaksud Theos. Betul. Yang dimaksud dewa oleh orang Yahudi apa maksudnya di sana? Roh-roh yang turun ke bumi bisa berubah menjadi ikan, berubah menjadi harimau, berubah jadi manusia, separuh dewa. Tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Yang saya katakan Theos itu kan bangsa Yahudi, bahasa Yunani gitu kan. Iya. Kemudian kalau Elohim itu bahasa apa Bang? Itu bahasa Ibrani. Tuhannya orang Yahudi. Sama.
Nggak sama antara Theos sembahan Roma dengan Elohim sembahan Yahudi. Bukan cuma beda nama, juga beda hakikat. Bukan, Catat maksud itu. saya, ya betul. Hanya betul, maksud saya intinya itu sebenarnya sama dengan Elohim, kemudian Enggak, Bapa. beda. Oh, beda, Elohim itu beda. sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Oke. Theos itu sembahan orang-orang Roma, orang goyim, di luar Ya. daripada keturunan Abraham. Beda. Coba Oke. di mana Kalau kemudian di mana Tuhan melakukan perjanjian dengan orang-orang di luar daripada Bani Israel, Bani Ismail? Di mana? Yang dimaksud Tuhan siapa di situ? Ya Elohim pencipta langit dan bumi, Elohim. bukan Theos. Kalau- Theos dewa. Ya. Kalau Theos Oke. itu bang bisa berubah-ubah, dia berbentuk roh, bertanduk tujuh, bermata tujuh, itu Theos. Kalau Elohim Oke. sembahan Bani Israel dan Bani Ismail itu beda. Jadi sembahan kalian itu beda. Cuman supaya menutupi sembahan kalian, kalian mengambil kitabnya Yahudi, lalu menempelkan Oke. dengan surat-surat orang-orang Roma Yunani. Oke, Ini cuma alat doang untuk menutupi Iya. sembahan kalian. sekali lagi ya Bang Yuma, kita kan hanya maksud saya hanya perbedaan pemahaman begitu Bang Yuma ya. Bukan Karena perbedaan pemahaman, memang beda oknum Tuhan Anda dengan orang Yahudi. Hakikatnya yang beda, Abang. Di sana dikatakan kalau bangsa Yahudi kan dikatakan Echad gitu kan Bang Yuma. Apa pengertian Echad Bang? Ehad itu satu tunggal. Nah, Sedangkan itu ya. dewa-dewa kalian itu rame banyak. Contoh nih. Contoh Filipi Wahyu 5 nomor 6. Itu sembahan kalian tuh. Binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh, yang turun ke bumi. Itu sembahan, saudara. Oke. Kalau menurut Bang Yuma, doa orang Katolik atau Kristen yang khususnya Trinitas itu bagaimana? Ya Awal doa yang mula. sering kalian banyak, doa Bapa kami itulah yang kalian sering. Bukan maksud saya awal sebelum doa kita harus mengucap apa itu? Puji syukur kan? Bukan. Ya mana saya tahu, itu bukan agama saya. Kok Oke. jadinya saya yang diinterogasi? Anda jelaskan Oke. agama Anda yang nyembah kepada Oke, dewa-dewa. oleh karena itu, mengapa saya berbeda dengan Bang Yuma? Kang Bang Yuma mengatakan dewa-dewa. Pada Ya, memang dewa-dewa semua kan. Orang mula Roma nyembah doa dewa. awal doa orang yang Trinitas itu dalam nama Bapa itu kebado, Putra itu perut, Roh Kudus pundak kiri dan kanan. Itu Orang artinya Yahudi apa, gitu Bang? nggak? Orang Yahudi gitu nggak? Itu kan saya dikatakan kami orang Katolik, Yahudi kan Iya, yang Katolik. makanya Katolik itu beda Tuhannya dengan orang Yahudi. Yang dimaksud orang Yahudi Katolik atau orang yang beragama Yahudi. Orang Yahudi Bani Israel keturunan daripada Nabi kami, Nabi Betul. Abraham, itu Betul. tidak beragama Katolik. Katolik itu agama asing di luar Ada daripada tidak. keturunan Abraham. Sekarang Betul. begini Bang, siapa keturunan Abraham yang mengajarkan agama Katolik itu? Kan sudah saya katakan tadi, kalau Katolik itu kan adanya pada abad kedua. Nah, Mengapa nggak ada yang Katolik? ngajarin, nggak ada Mengapa Katolik? dari Kan saya keturunan, tidak ada saya dari sudah- keturunan Nabi Ibrahim, Abraham yang mengajarkan agama Katolik itu nggak ada. Itu agama kekaisaran, agama penguasa kala itu, penguasa Oke. yang menggantikan sembahan-sembahan mereka. Contoh, Itu- ketika Paulus di Athena, Bang, sabar dulu. Ketika Paulus di Athena, Paulus ini kemudian mengajarkan orang-orang Athena untuk menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Yesus. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Anda baca di situ. Kalau Bagaimana- kalau pemahaman Bang Yuma, Konstantinus itu kan di konten saya lupa ya, itu kan pada abad ketiga ya, itu baru muncul, memang kekristenan itu baru berjaya setelah ada kerajaan itu ya, Konstantinus kalau tidak salah. Padahal sebelum Konstantinus itu Paulus sudah ada keberapa Bang pengertian Bang Yuma? Enggak usah terlalu mundur, Bang. Sama Bukan Yesus itu aja. supaya tahu Sama bahwa Yesus aja. Ada yang disebut Gubernur Pilatus, orang Romawi.
Pertanyaan saya, Betul. apakah Gubernur Pilatus di zaman Yesus menyembah Elohim, Tuhannya Yahudi? Betul. Karena begini Bang Yuma, itu Enggak, ada dijawab dulu. kaitannya. Ada kaitannya apa Gubernur yang Pilatus, apakah menyembah Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus, yang mereka sebut Hashem? kan saya mengatakan bahwa bangsa Roma, Konstantinus baru muncul, baru jaya Katolik itu di situ. Di dalam abad Pilatusnya yang ketiga. saya tanyakan, Pilatusnya Nah, apakah menyembah Karena di sinagogi? karena munculnya baru abad ketiga Konstantinus orang Roma itu, oleh karena otomatis pada saat Yesus dia tidak menyembah ya, otomatis karena baru jaya kekatolikan atau kekristenan itu pada abad ketiga setelah ada kerajaan Konstantinus itu. Oke, pertanyaan saya. Padahal sebentar. Padahal sebelum Konstantinus itu kan sudah ada 18 paus sejak Petrus itu dalam catatan di Vatikan seperti itu begitu. Oke. Sebelum Paus pertama, apakah orang Roma sudah punya kepercayaan? Sebelum Apa Paus itu? pertama. Sebelum Paus pertama ya barangkali sudah ya. Kok barangkali atau sudah? saya- Apa saya nama kurang tahu, saya kepercayaan tidak tahu. mereka? Apa sembahan Mohon maaf, mereka? saya tidak tahu, saya tidak tahu. Apa sembahan mereka? Mm-mm. Apa sembahan mereka orang-orang Roma ini? Sebelum ada Saya- agama Katolik. Kan Roma itu baru muncul di abad ketiga kan Bang? Iya, nenek moyang mereka, maksud saya orang-orang mereka ini kan sudah ada. Herodes sudah ada. Mereka kan sudah punya kepercayaan, sudah ada keyakinan mereka. Sembahan mereka itu dewa-dewa. Itu sudah mereka sembah dari sejak dulu. Makanya disebut oleh Bani Israel, mereka adalah penyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Ya, Makanya Tuhan Elohim selalu mengatakan ilah-ilah lain. ya, saya kan mengatakan tadi, Bang Yuma kan mengatakan itu datangnya dari setelah ada pemerintahan Roma itu. Padahal pemerintahan Roma pada saat itu yang baru percaya ada Konstantinus itu, sehingga Iya. diadakan konsili pertama pada saat kerajaan itu. Maka ya. diputuskanlah Padahal- Yesus menjadi Tuhan, padahal- dewa bagi mereka. Ya, padahal sebelum itu dalam catatan Vatikan sudah ada 18 paus. Yang paus pertama Petrus ditunjuk oleh Gusti Oke. Yesus Nah. di dalam prasaria itu. Nah, Oke, seperti itu. Paus pertama, Petrus. iya namanya Petrus, tapi bukan orangnya, beda. Sekarang, ketika saudara mengatakan bahwa Paus pertama, apakah Paus pertama ini mengajarkan menyembah kepada Elohim, Tuhannya Yahudi? Paus pertama otomatis ya Bang. Kalau kami kan Trinitas ya Bang, sehingga Nah, tetap kalau mempercayai Trinitas itu bahwa- bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan Trinitas, Pak. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tidak ada Trinitas di Betul, Tuhannya betul. Yahudi. Berarti Bukan yang Ahad. Anda maksud itu mungkin Trimurti. Jangan-jangan Trimurti Ya. kali. Dewanya orang Sekali India lah. mungkin. Sekali lagi apa yang diucapkan Bang Yuma itu harus dikonsilikan karena ada otoritas tertinggi. Kebenarannya apa yang disampaikan Bang Yuma Oke. itu harus didiskusikan. Silakan. Karena kalau Bang Yuma Silakan Yuma konsili lagi. Ya, karena Bang Yuma berpendapat bahwa nabi-nabi palsu itu adalah semua perjanjian Yang baru itu memasukkan Ah, pengajaran baru ya, di sini. ya, Itu ini pengajar adalah palsu. nabi-nabi Betul palsu sekali, atau betul. pengajar-pengajar palsu tidak Yes. apa-apa. Ya, Karena memang itu Bapak-bapak- fakta. Yang Karena memasukkan Bapak- ya, yang sekali memasukkan lagi- ajaran baru di Iya. kitabnya Yahudi kan kalian. Bukan siapa-siapa, bukan Hindu, Betul, bukan Buddha, betul. bukan Islam, tapi kalian Katolik yang memasukkan pengajaran baru di kitabnya orang. Betul, tetapi kan perlu dipahami mengapa dalam perjanjian lama itu Taurat, dalam perjanjian baru adalah kabar baik. Itu juga perlu dipahami secara Oke. teologi. Sekarang Secara dari mana polanya kitabnya Yahudi bisa masuk di agama Katolik? Bukan ke Katolik ya Bang, karena awal mula kan kita hanya apa ya, menuruti apa yang menjadi perintah Gusti Yesus lewat para murid itu strategi ya. Itu setelah Anda membaca kitab yang sudah masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru. Yang saya tanya, di mana dasar pijakannya kitab ini bisa masuk ke dalam
agama di luar Yahudi. Saya tadi kan sudah mengatakan kalau Bang Yuma memahami itu adalah rumusan dari para bapak-bapak gereja. Nah, itu jawabannya. Berarti bukan dari Yahudi, bukan dari Tuhan Elohim, tetapi orang-orang Yahudi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Ya, Bang Kalian Yuma mengambil terjemahan kitabnya orang agama lain, kan gitu. Bang Yuma tahu tidak mengapa perjanjian lama, perjanjian baru dijadikan satu? Mengapa itu? Ya, untuk memberikan legalitas dewa-dewanya Roma. Mengapa Bang Yuma tetap kekeh? Dasarnya apa bahwa itu dewa-dewa dari Roma? Padahal Iya, karena Tuhannya Yahudi tidak pernah jadi manusia, tidak pernah jadi Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan dari Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia nembus dosa. Itu kan ajaran kalian, dewa Molok itu, dewa Molok. Mempersembahkan anak manusia kepada dewa, itu kan ajaran dewa Molok. ya, mengapa Bang Yuma mengatakan ajaran kami adalah dewa Molok? Mengapa? Iya. Dasarnya apa? Dasarnya Ulangan 18 nomor 21, Tuhan marah kalau ada yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau darah manusia. Bukankah itu perjanjian lama? Ya iya, makanya kitabnya orang Yahudi jangan dinodai dengan ini, jangan dinodai. Ini Betul. kitabnya orang Yahudi harus murni tauhid. Jangan kau masukkan ajaran ini. Ini bahaya, ini membinasakan, ini ajaran sesuai dengan 2 Petrus 2. Iya, itu kan sekali lagi kita kan perlu pendapat umum ya, bukan pendapat Jadi pendapat umum. Ini pendapat ini, Bang. Ini pendapat ini yang kita pakai. Betul. Itu kan sudah bukan pendapat umum, pendapat ini dong. Pendapat Yesus dong yang kita pakai. Sekali lagi itu kan sudah dirumuskan, sudah dikumpulkan, sudah dipilah-pilah oleh bapak-bapak gereja. Enggak ada urusan kita dengan bapak-bapak gereja, enggak ada urusan dia. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan rabi-rabi. Enggak ada urusan. Bapak-bapak gereja mula-mula itu adalah penyembah dewa-dewa. Iya, silakan. Iya dong. Iya begini, dong. Kalau mereka bapak-bapak gereja mula-mula itu bukan penyembah dewa-dewa, mereka ibadahnya di sinagoge, Bang. Di sinagoge tidak makan babi, mereka bersunat, ibadahnya sabat bukan mingguan. Iya. Ya, karena ini Bang, karena memahami apa yang tertulis itu beda begitu ya Bang Yuma. Sekali lagi di sini tidak mengajarkan Katolik, di sini tidak mengajarkan gereja, di sini tidak mengajarkan makan babi, tidak bersunat, Natalan, tidak ada di sini. Iya, oleh karena itu kami imannya tadi ya Pak, karena ada 3 Katolik itu, Bible, kemudian tradisi, dan kemudian itu derita, itu derita saudara. Kita hormati itu. Saya tanya satu. Sayangnya Elohim tidak pernah mengajarkan itu. Saya tanya satu, menyinggung Islam. Sebenarnya saya tidak mau menyinggung Islam ya Bang Yuma. Ya, Islam tidak ada ngambil kitabnya orang, Bang. Bukan, saya tanya satu aja. Islam tidak masuk ke sini. Nanti dulu, saya tidak akan menanyakan itu. Kalau iman Islam itu dasarnya dari mana saja Bang? Al-Quran. Al-Quran. Ada 5 kan? Apa saja itu dasar iman? Dasar iman Islam. Yes. Apa saja itu? Di antaranya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Yang benar Bang, Iya dong. Beriman kepada Allah, beriman kepada iman malaikat. Kepada Allah, terus. Apa? Sebut aja apa yang Anda ingin jual. Saya kan tanya. Iya, sebut aja apa yang Anda ingin sampaikan. Apa itu? Saya kan tanya, iman Islam itu kan ada 5. Ya, diantaranya beriman kepada kitab-kitab. Ya, terus? Apalagi yang Anda tahu? Ya, saya tidak tahu. Ya udah, nggak usah tanya kalau kau nggak tahu. Nah, ini begini Bang Yuma. Kalau Katolik kan ada 3. Ya kan tadi. Kami tetap mengimani 3 ini Bang. Kalau Islam kan mengimani 5 iman Islam. Itu 5 gitu. Nggak ada hubungannya, Abangku, nggak ada hubungannya. Ya. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan tentang Katolik dan Islam, Islam ada Nabi Muhammad, Katolik ada siapa?
Kena kan? Saya tidak Katolik mau. ada siapa? Saya tidak mau akan membedakan antara Islam ya. Sekali lagi hanya Enggak. satu tadi. Ya. Kalau rukun iman kami itu, iman kami berlandaskan kepada Nabi Muhammad sebagai yang mengajarkan tersebut. Nah sekarang Ya. kalau Katolik siapa yang ngajarin kalian? Tadi kan sudah diceritakan kan, ada Bapak-bapak Paulus, gereja kan? ada Bapak gereja. Lukas, ada Bapak-bapak gereja. Yohanes, ada Matius, ada Markus, ada para nabi begitu kan. Ini Siapa semua yang nabi-nabinya? ada dalam Bible itu kan ada Yesaya, ada Yeremia, ada Masuk itu ambil kan. kitabnya orang Yahudi. Nah, begini Bang Yoma, Kenapa nggak punya kitab sendiri? Kan tadi saya katakan yang kitab Yahudi adalah perjanjian lama. Iya, kenapa ngambil kitabnya agama Yahudi? Karena itu perjanjian lama dari sang sumber, sang bapak tadi loh. Yang tadi pada Kalian kan tidak mulanya kalian kan tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Kok lucu ya? supaya nyambung ya. Ya, Yang Anda menjadikan- mengambil kitabnya Yahudi, tapi yang Anda sembah beda dari yang punya kitab. Ya, begini Bang Bima, karena mengapa kami mengimani bahwa apa yang disampaikan di Yahudi itu ada sebuah kisah yang nyata dari pada mulanya tadi. Itu kami mengimani Bang, sehingga tetap ditulis, tetapi karena datang setelah Nabi terakhir Yohanes adalah sang penyelamat, yaitu Gusti Yesus, maka perjanjian baru itu mengisahkan kabar baik tentang Yesus, sehingga tetap ada kaitannya perjanjian lama itu. Nggak ada. Kalau kalian ngambil secara tidak sah itu tidak ada kaitannya, Bang. Ya. Secara tidak sah diambil kitabnya orang, berarti Anda membuat konsep yang Anda cocok-cocokkan dengan kitabnya agama Yahudi yang pada prinsipnya Ya. tak ada hubungannya, sembahannya berbeda, agamanya berbeda, rumah ibadahnya berbeda, hari rayanya berbeda, intinya tak ada sama sekali. Inilah yang dimaksud 2 Petrus 2 tadi. Betul. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, itu sekali lagi perbedaan pemahaman ya Bang. Karena perjanjian lama itu memang seperti itu. Kemudian perjanjian baru itu setelah kabar baik itu ada. Sehingga kabar baik tentang Injil itu loh Bang. Injil kan kabar baik. Evangelius itu kan kabar baik. Bukan Injil, Evangelion. Evangelion itu kan Iya. kabar baik. Sehingga itu Kabar iman ya Bang. baiknya Sekali apa? lagi kabar Kabar baiknya baik apa tentang itu? kabar baik tentang kemerdekaan tidak menjadi hamba dosa lagi. Karena Ini memang apakah kitab ini mengikat orang-orang Roma, kitab ini? ya jangan kok mengatakan Roma itu apa maksud dasarnya Bang? Ya Roma, apalagi kalau bukan Katolik. Apakah Ya, betul. kitab ini, Bang, mengikat orang-orang Romawi? Tidak hanya Romawi kan Bang? Itu kan umum, tadi Katolik itu kan umum kan? Iya, apakah kitab ini mengikat orang Katolik? Katolik itu umum, maka itu ada kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh sang sumber melalui sang logos. Di mana sang sumber mengajar tentang orang-orang Katolik di sini di mana? Di Kan saya mana? tidak begini Bang Yoma, di dalam Yohanes 14 itu kan masih banyak yang aku akan katakan, tetapi Itu kamu ucapan belum mengerti. Yesus kepada orang Yahudi, bukan kepada Katolik. Betul. Wah, ini kan di dalam Yohanes Bang. Di dalam Yohanes kan Bang. Iya, Yohanes Nah. itu adalah wartawan yang mengumpulkan cerita-cerita tentang Yesus dengan keyahudiannya. Betul. Itu yang Oleh perlu Anda pahami. Oleh karena itu kan dikatakan di sana tercatat masih banyak. Kemudian mengutus roh kebenaran gitu Roh kan. kebenarannya makan babi, gitu. Bukan. Jadi Supaya apa? roh kebenarannya tidak sudah. Ya nanti dulu Bang Yoma, jangan memahami yang berbeda dulu ya. Lah kalau roh kebenaran, Pak, berkesinambungan dengan ajaran ini. Namanya roh Betul. kebenaran. Ajaran para nabi itu adalah ajaran yang berasal dari roh kebenaran, tidak mungkin bertentangan. Betul. Oleh karena itu
Oleh karena itu saling mengaitkan antara apa yang disampaikan baik dalam perjanjian lama perjanjian baru. Mengait-ngaitkan Kemudian kita karena masih banyak yang belum tersampaikan. Oleh karena itu kita mengimani bahwa Taurat telah kutulis dalam lisanmu, Taurat telah kutaruh dalam loh hatimu, sehingga apa yang menjadi baik buruk itu sudah diketahui di dalam diri kita masing-masing. Karena manusia itu kan dikuasai oleh roh jahat dan roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu adalah roh yang mendampingi kita supaya mengarahkan dari kejahatan menjadi kebaikan. Oleh karena itu Roh Kudus kiri ke kanan. Katolik lucu. Ini yang saya tanya, Bang. Ketika ada perintah di sini, jangan makan babi. Iya. Ketika ada perintah di sini, jangan makan babi. Orang-orang Roma pendiri agama Katolik itu apakah termasuk dia yang dilarang? Kan tadi saya mengatakan bahwa dalam Taurat Selalu itu kan kalau ditanya selalu begitu. Kenapa ya, Bang? Ini, Kenapa tadi nggak pernah langsung mau jawab pertanyaan gitu, Karena Bang? Saya kan bertanya. Ketika Iya. ada perintah Elohim kepada Yahudi jangan makan babi, apakah perintah itu mengikat orang Roma? itu kan di dalam Taurat kan, Bang. Dalam Ini yang perjanjian lama Ini itu hanya kitabnya Yahudi. Betul. Oleh karena itu hanya diberlakukan untuk orang Israel begitu yang Oke. itu. Nah, Yang orang babi Roma itu, makan ya. babi berdosa nggak? Kalau orang Roma itu kan sudah dikonsilikan di dalam kisah para Rasul Astagfirullah. 15 itu. Ini Bang, ini kitabnya Yahudi. Ketika ada larangan makan babi, lalu kemudian orang Katolik makan babi, berdosa nggak orang Katoliknya? Kalau orang Katolik kan bukan agama Yahudi kan, Bang? Kalau agama Yahudi pasti dosa itu, tapi kalau Katolik kan Nah, terus Katolik khususnya apa fungsinya ini dibatalin untuk Katolik? ya maka dari itu karena saking jujurnya, saking bapak-bapak gereja itu akan mempertahankan apa yang disampaikan, oleh karena itu ditampilkan perjanjian lama itu saking Iya, enggak, jujurnya. maksudnya gini loh, Bang. Ya. Ini hukum yang ada di dalam dari A sampai Z hanya mengikat orang Yahudi. Betul. Oleh Terus karena kenapa itu kan- ini dibatalkan untuk orang Romawi? Nah, Bang Yuma kan sering mengatakan bahwa Gusti Yesus itu hanya diutus ke bangsa Israel, begitu kan? Ini kita bahas Taurat, kenapa jadi ke Yesus ya? Ya itu, ya sekali lagi karena Katolik ada kaitannya dengan Gusti Yesus kan, kabar baiknya Di itu. mana? Di mana kaitannya Yesus dengan Katolik? Di mana? Nah itu tadi Yohanes 14 tadi loh, karena masih banyak Apalah orang ini. supaya yang di bawah Aduh, mengacu apa yang diucapkan Bang Yuma. Kalau dari Masih saya, iman banyak saya, yang ingin aku katakan kepada kamu di situ orang Katolik rupanya. Orang Roma. begini loh, roh kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Ya, betul. Terus betul. kenapa orang-orang di luar Bani Israel merasa Cak Ayu? Kenapa? Ini makanya saya kan tadi tanya, mengapa Gusti Yesus itu mengatakan hanya diutus ke bangsa Israel? Kan tadi saya berkatakan gitu. Ya Karena apa kalau- hubungannya coba? Begini, karena pemahaman kami itu yang ke Israel itu, karena Israel itu kan dikatakan apa di dalam apa ya? Itu kan dikatakan orang yang tersesat gitu ya. Kemudian Kalian yang dalam sesat, Matius- bukan Israel yang sesat. bukan di situ. Mengapa di Israel? Karena Taurat itu kan susah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Bukan oleh bangsa susah Israel. dilakukan. Bangsa Israel suka melanggar perintah Tuhan. Ini tidak Ya. susah, nggak ada yang susah di sini. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hargai orang tuamu, jangan makan babi, bersunat, pelihara sahabat. Nggak ada yang susah di sini, nggak ada. Kata siapa ini susah? Lebih susah agama Islam. Ini Ya. apa yang susah ini? Nggak ada yang susah di sini.
Ulangan Ya, kalau 30 nomor 11 Tuhan sendiri mengatakan ini mudah. ya Kalian aja yang sok-sokan merasa kalian itu yang dikasih ya. buku itu. Padahal kalau orang Kristen, Bang, orang Kristen, orang Katolik dalam hal ini, tidak ada perintah Tuhan yang pernah datang satupun. Tuhannya Yahudi ya, tidak ada Tuhannya Yahudi pernah memberikan sepotong perintah pun untuk orang-orang di luar Yahudi. Catat itu. Kalian Kalau aja yang begitu, sibuk bikin ya. sekte baru, agama baru, mengambil kitabnya orang. Kalau begitu, Gusti Yesus itu orang mana, Bang? Orang Ibrani, orang Yehuda. Orang Yahudi. Murid-muridnya orang mana, Bang? Orang Yahudi yang dipesan jangan ke Ya, bangsa lain. oke. Kedatangan apa namanya keselamatan itu datang dari mana, Bang? Keselamatan. Datang dari pencipta langit dan bumi kepada bangsa Israel. Bukan kalau dalam Alkitab. Kalau dalam Iya, Alkitab, keselamatan itu dari Yahudi. ya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus, Oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu, Kang Ima. itu ucapan, Sehingga jalan- itu ucapan untuk siapa? Ucapan itu. Iya, yang percaya, Bang. Kalau yang tidak percaya, ya, Itu ucapan setiap orang Bani Israel, bukan Ya. setiap manusia. Itu setiap orang yang dimaksud di sana, setiap Bani Israel. Alamak. ya, saya kan mengatakan tadi, keselamatan itu kan datangnya dari bangsa Yahudi. Iya kan memang mereka yang bangsa pilihan. Tidak pernah Betul. mereka, tidak ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Tuhan mereka untuk mengajarkan ajaran Elohim kepada bangsa lain. Mana? Oke, Mana, itu mana, memang mana? ada seperti itu. Tetapi bangsa Yahudi itu mengapa dikatakan bangsa yang sulung, Bang? Ya karena dia yang pertama kan yang ditunjuk Betul. oleh Tuhan. Karena makanya kalau ada yang sulung kan mestinya ada yang di bawah sulungnya, ada Ya kedua, itulah ketiga. Islam. Ya, Kenapa muncul Katolik di tengah-tengahnya? Katolik ini Ya, dari tidak- mana? Siapa nabi yang mengajarkan Katolik? Siapa nabi mana? Kan hanya Ya. konsili-konsili doang kan Katolik itu, betul? Iya dong. Benar nggak? Katolik itu berdiri di atas konsili kan? Benar nggak? Ya, Iya dong. karena Iya. karena Bang Yuma kan Iya. Bang Yuma kan tidak mempercayai atau mengimani adanya paus yang sampai saat ini 267 itu. Iya, Tidak siapa yang mengutus paus itu siapa yang ngutus? Ya, Yang ngutus siapa? Saya tadi kan mengatakan iman Katolik dasarnya ada 3 tadi, magisterium, tradisi, dan Alkitab. Nah itu Sehingga- berarti cuman klaim saja, nggak ada Ya. Tuhannya Yahudi mengajarkan atau memberi petunjuk untuk menjadi Katolik, nggak ada. Di Oke, sini nggak itu. ada, Yesus tidak ada, kecuali konsili-konsili yang Anda sebutkan tadi. Atau begini, Nggak ada. kalau tidak ada, coba Bang, Bapak-bapak gereja merumuskan Trinitas, itu dasarnya dalam Alkitab ada enggak? Nggak ada, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada enggak? nggak ada dasarnya. Kalau Bapa, mengapa Gusti Yesus mengatakan Bapa dan datang sumbernya dari Bapa? Mengapa? Ya orang-orang Yahudi itu, Anda boleh baca Bukan Amsal. orang hidup dalam Alkitab. Iya, saya ajarkan. Di dalam Betul. kitabnya mereka, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Itu perjanjian lama, Bang. Yang baru, Bang. Kalau yang lama masih tetap, ya. Yang baru, Bang. Yang baru itu kan bukan firman Tuhan, itu kan cuma catatan-catatan wartawan. Betul. Mengapa dikatakan catatan-catatan wartawan? Mengapa? Karena apa? Karena pewarta yang mengumpulkan berita-berita, bukan wahyu. Betul. Yang dikumpulkan tentang beritanya siapa? Tentang Yesus mengajar. Betul. Nah, terus apa masalahnya? Betul. Kalau Yesus itu, kalau menurut Yohanes 1:14 apa itu? Firman Tuhan yang mengatakan, Betul. aku Oleh hendak. kan- Tunggu Iya. dulu, Anda sebagai Katolik harus mendudukkan perkara itu dengan jelas. Kenapa dikatakan firman menjadi manusia? Bukan berarti perkataan jadi manusia, tetapi dia adalah firman berjalan.
Oke. Bukan buku dia itu, tapi dia adalah buku yang Ya. berjalan. Sama kalau di Islam itu sebagai hafiz Quran. Yesus itu hafiz Injil, penghafal Injil. Dia itu Injil berjalan, makanya dikatakan firman berjalan. Apa buktinya? Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku kerjakan. Anda baca kemudian Yohanes 4 nomor 34. Pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan yang diperintahkan oleh Bapa. Berarti Yesus itu adalah firman hidup, firman berjalan, firman yang menjadi daging. Ide Tuhan yang menjadi daging. Artinya bahwa Mengapa? Yesus itu adalah wakil Tuhan untuk berkata-kata. Sama Betul. seperti kami di Islam penghafal Quran, Yesus itu penghafal firman Tuhan. Beda. Itulah bedanya Bang, karena Yesus atau Logos yang menjadi daging itu utusan, diutus untuk bersuara atau diutus untuk berfirman. Karena kemarin kan sudah kita diskusikan, karena sang sumber itu tidak bisa didengarkan sang sumber. Kemarin sudah Iya, didiskusikan. makanya Yesus itu turun ke bumi untuk menyampaikan kehendak Sang Bapa. Ya, oleh karena Bukan Bapak yang turun ke bumi jadi daging. betul, bukan. Kemarin Ya kita bukan. sebutkan. Berarti Yesus itu manusia biasa sama seperti kita yang diberikan kemudian wewenang oleh Sang Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Makanya disebut firman itu telah menjadi daging. Bukan kemudian mulut Tuhan turun ke bumi jadi daging kemudian dibawa. Bukan. Ya, Bakso kapang. Ya. Karena iman kita beda ya, iman kita kan Nah, beda. Oleh justru itu karena saya beda. Justru karena iman kita itu beda. Nah, Salah satu di sebentar antara dulu. iman kita itu yang salah. Makanya saya luruskan gitu loh. Ya, sayangnya Bang Yuma, mohon maaf ini hanya perbedaan pemahaman ya. Saya tetap berpendapat atau tetap berkepribadian berpendapat bahwa kalau ada pendapat yang berbeda, kami tetap mempercayai bahwa adanya otoritas tertinggi, begitu Bang Yuma. Sehingga apa yang dikatakan Bang Yuma, di samping kami membaca ulang apa yang ada dalam Bible itu, apa benar yang dikatakan Bang Yuma itu, yang bangkit dari kubur itu benar iblis. Itu tetap saya baca ulang, kemudian saya tanya pada ahli-ahli, itu ternyata beda, sehingga kami tetap mempercayai bahwa yang bangkit itu betul-betul anak manusia dan anak ilahi, begitu Bang Yuma. Anak ilahi, maksudnya ilahi beranak gitu. Kemarin kan sudah disebutkan dia itu logos atau firmannya Allah itu yang menjadi dagingan. Tadi sudah Bang Yuma kan sudah mengatakan, Sampai-sampai Anda mengatakan ini ya, saya itu kan? kemarin Bang Yuma kan itu gila, saya mengatakan itu yang kemarin. Tetapi logos sang sumber itu karena tidak bisa berkata kan begitu, kecuali anak yang mendengar gitu. Nah itu makanya seperti dia sama seperti Musa. Kalau Apa bedanya Musa dengan Yesus? kalau Musa itu ciptaan, kalau Yesus itu perantaraan penciptaan. Oh, Itu Yesus sudah bukan didiskusikan, ciptaan. Bang. Yesus bukan Yesus ciptaan. perantaraan penciptaan karena Yesus dia bukan logos, ciptaan. karena dia logos yang menjadi dagingan. Itu Yesus katanya bukan seperti itu ya, ciptaan. Bang. Yesus bukan Yesus ciptaan. adalah perantaraan penciptaan atau firman Allah itu sendiri. Begitu. Kalau Bang Yuma tadi mengatakan firman yang berjalan, begitu. Mohon maaf ini perbedaan pemahaman ya Bang, sehingga Oke, kita oke. kita perlu Ketika Tuhan menciptakan matahari, firman di situ apa? yang mengatakan menjadi matahari itu bukan dari sang sumber Bang, tapi dari logosnya sang sumber Bang. Karena dia perantara, sejak awal itu perantara firman, perantara untuk mengucapkan dari sang sumber.
supaya apa? Supaya konsisten. Karena kemarin saya mengatakan itu bahwa sang sumber itu tidak dapat diketahui sejak kapanpun, sejak tidak kita dengar kecuali Yesus anak. posisinya apa di situ, Bang? Pada saat Tuhan menciptakan matahari, Yesus sebagai apa di sana? Saya kemarin sudah didudukkan dia adalah firman-Nya Allah atau logosnya Allah. Sudah berbentuk daging atau enggak? Belum. Waktu itu belum. Oke, belum ya. Begini, Nah, pada ya, saat Tuhan mengatakan jadi terang, di situ Yesus apa posisinya? Ya tetap logosnya atau firman Allahnya itu, karena apa? Sang sumber kan tidak bisa didengar begitu. Tetap firman-Nya Allah yang mengutarakan itu, yang mengucapkan. Mulut. Suaranya. Tidak tahu Suaranya mulut atau bersumber apa. dari mulut. Begini Bang Yuma, sumbernya kan kalau Bang Yuma kan sumber kemarin sudah ya. Sumber Oke, apa yang dipikirkan Bang Yuma itu kan Saya tidak kasih dalil. didengar. Ya. Saya kasih dalil Yesaya 55 nomor 11. Coba Anda baca. Di mana Yesus di situ? Ya silakan, mungkin ada kata-kata mulut di sana ya, mungkin ya. Iya. Itu perjanjian lama saya kurang. Iya. Mungkin Nah, ada Yesus di kata-kata situ mulut, posisinya ya. apa? Ya, Firman yang keluar dari mulutku. Firman Ya. yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi seperti apa yang aku perintahkan. iya, Nah, Yesus di situ yang mana? Iya, tetap suaranya Bang. Suara itu kan tetap lewat mulut ya. Suara kalau kita bayangkan manusia, suara itu kan tetap dari mulut. Yesusnya di situ. Yesusnya sebagai apa? suaranya dari mulut itu. Suaranya dari mulut itu. Berarti Yesus ini suara. Ya, suara yang muncul dari mulut itu yang kita tahu ya. Oke. Nah, berarti kalau jadilah terang, berarti yang keluar dari mulut ini kan suara. Itulah logosnya, itulah Nah, firman-Nya. berarti logos keluar, jadilah terang, logos keluar. Yang keluar kan suaranya Bang, bukan logosnya kan. Suara yang keluar. Suaranya yang keluar. Perkataan kan logos itu. Ya, bukan perkataan. Logos itu pengetahuannya Allah. Pengetahuan. Pengetahuan sang sumber. Pengetahuan Tuhan jadilah terang. Jadi yang menjadi terang jadi matahari. Ya, itu memang mengutus, kan sang sumber mengutus untuk menjadi matahari, mengutus untuk menjadi terang, begitu kan? Karena itu Ya, utusan semua. mengutus untuk menjadi bumi, mengutus untuk Ya, menjadi gunung, betul. mengutus untuk menjadi laut. Terus Yesus di Betul. situ ketika diutus jadi daging, bedanya dengan tadi apa? Bedanya, dia kan diberi kuasa baik di dunia maupun di surga, Bang, untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Yesus pernah mengatakan itu. Itu dalam Matius 28 berapa? Oh ya, ini beda itu. Beda. Ya, Kalau Matius ya. 28 itu orang yang keluar dari kubur, beda lagi. Oke, kalau begitu dalam Yohanes 17:2 kalau begitu dia kan diberi kuasa semua makhluk hidup kan di situ. Di mana dalam Yesus? Yohanes 17. Di Yohanes 17:2. Coba Anda bacakan, coba bacakan. Sebelum Yohanes 3 itu kan utusan gitu. Iya, coba. Segala makhluk hidup akan kuberikan padamu, oleh karena itu kamu dapat memberi hidup, begitu kalau tidak salah. Hah? Memberi hidup kekal. Lah hidup kekal itu adalah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semua makhluk hidup itu sudah diberikan kuasa pada Tuhan Yesus, Gusti Yesus itu. Coba kalau tidak percaya coba dibaca ulang 17:2. Kalau Anda melihat di data itu, di situ dikatakan bahwa sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya betul. Ya kan? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua Ya, yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti bukan cuma Yesus berarti. Ya, sekali lagi, ini kan perbedaan pemahaman. Walaupun tercatat seperti itu, Bang Yuma kan beda memahaminya. Berarti bukan, kan dia mengatakan
demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kan Betul. itu dalilnya. Ya, semuanya diberikan kepada Gusti Yesus kan di situ. Semua yang makhluk hidup itu Seperti engkau kuasa. sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Betul, betul. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Betul. Itu kan yang diberikan kan logosnya, Bang. Sang Gusti Ya. Yesus itu. Logos diberikan kemudian kuasa kepadanya. Iya, termasuk memberi hidup kekal itu sudah diberi kuasa kan di situ. Nah, Kemudian inilah diberi hidup kekal diberi kuasa untuk mengajar bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Bukan. Kalau pemahaman kami ya, pemahaman iman kami sekali lagi, itu otomatis memberi hidup kekal melalui suara-suara, tapi sumbernya tetap dari sang sumber. Lah ini. Ya, itu memang harus dipahami secara jernih, Bang ya. Secara Ya, akal-akalan. secara jernih. Tidak apa-apa, Bang Ima Secara mengatakan akal-akalan. seperti itu. Iya Tidak dong. apa-apa, itu kan Secara kaitan dengan akal-akalan, iman. karena di situ Yesus ketika kita melihat di data nomor 17-nya, nomor 8-nya, begitu juga ketika kita melihat di data Yohanes 14-nya, nomor 24-nya, semua yang terlontar dari mulut Yesus itu adalah firman yang berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Bukan, betul. Betul, karena Iya. sang sumber Bapa itu kan tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali anak yang mendengarnya. Ya, Betul. sama seperti Musa. Musa juga begitu. Ya, itu kan Musa mewakili Elohim untuk Coba mengatakan apapun yang ingin. tetapi Musa kan dari malaikat. Akui itu juga kok. Kalau menurut Bang Yuma yang mendengar suaranya sang sumber siapa dari Bible itu? Yang mendengar. Yang mendengar itu Satu-satunya yang mendengar suara Bapa siapa? Musa mendengar suara Bapa. Musa. Itu kan dari malaikat Tuhan ya, dari malaikat, Iya. bukan dari sang sumber ya. Nah, di mana Tetapi- Yesus mendengarkan suara Bapa langsung? Coba di dalam Yohanes 1:18, Bang. Yohanes 1:18 itu bukan ucapan Yesus. Ya, itu kaitan dengan iman ya, Bang. Enggak dong, di situ tidak dikatakan Yesus melihat. Dia dikatakan exegomai, dia yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan maksudnya tentang Bapa itu. Bapa itu tidak pernah dilihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anaknya yang tunggal dialah yang menjelaskan, Bapa itu kayak begini loh. Bapa itu kayak gini loh, yang Bapa inginkan begini loh. Itu maksudnya Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan, Yesus yang menyatakan Bapa itu kayak mana. Bukan berarti Yesus Bapa bicara langsung ke dia. Anda baca pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, para malaikat naik turun menuju kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman. Iya, kalau kemarin itu sudah didiskusikan ya, dan sudah sepaham bahwa Gusti Yesus itu logos yang menjadi daging, atau firman-Nya Allah itu yang menjadi daging. Yohanes 1:14 itu sudah sepakat. Semua Kemudian- yang ada di atas muka bumi ini itu adalah logos yang menjadi kadarnya masing-masing. Oke. Mana bukti? Kalau- Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 1, nomor 11. Iya. Nah, Oke, dan kalau kalau- sabar dulu. Dan kalau Iya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah logosnya Tuhan itu sendiri, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Mana logosnya di situ? Betul. Kalau kemarin kan itu kita sudah diskusi. Dia itu sepenuhnya anak manusia karena dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia sepenuhnya anak Allah karena datang dan keluar dari Bapa itu. Sehingga kami mengimani, kemarin kan saya bilang, Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya anak manusia. Tetapi Bang Yuma tetap kekeh Dikatakan anak ilahi karena
karena datang dan keluar dari Bapa. Ya, Karena dia semua yang firman-Nya. ada di bumi ini datang dan keluar dari Bapa. Ya, ya. Nah, kok iya lagi? Berarti kita semua ini sepenuhnya ilahi dong. Maksud saya tidak apa-apa, kan kita hanya beda pemahaman. Saya tetap mengimani bahwa Gusti Yesus itu adalah Sang Logos yang menjadi daging, tetap mengimani seperti itu. Dan dia benar-benar firman-Nya Allah itu sendiri, Bang. Karena apa? Iya. Sang Semua sumber segala tidak sesuatu di atas muka bumi ini firman-Nya Tuhan semua. Makanya Yesus mengatakan di Matius 4 nomor 4. Ya, betul lagi. betul. Maksud saya itu suara itu betul. Bang Yuma membaca seperti itu, saya membetulkan betul. Tetapi sekali lagi Yesus itu sebagai perantara, bukan sang sumber. Sang sumber menyampaikan kepada perantara untuk berfirman, untuk menyampaikan suara. Jadi suaranya itulah dari firman-Nya Allah itu. Kalau Iya, sama sumbernya seperti itu Musa. Sama seperti Musa. sudah berkali-kali saya mengatakan perbedaannya ya Bang. Kalau Bang Yuma tidak mengimani, Tuhan menyampaikan firman kepada Fir'aun melalui siapa? Tuhan menyampaikan firman kepada Firaun melalui siapa? Malah tetap melalui logosnya Bang. Melalui Musa. Firman-Nya Allah itu sendiri. Melalui Musa. Berarti Musa itu perantara. Perantara Ya. apa? Perantara penyampai firman. Bedanya dengan Yesus apa? Kalau Yesus itu perantaraan penciptaan atau perantaraan sumber apa yang menjadi kehendak sumber itu untuk disampaikan. Kalau si Musa adalah menerima apa yang menjadi kehendak dari sang logos atau dari suaranya sang sumber. Karena sang sumber tidak bersuara, maka suaranya inilah. Jadi maksud Anda Yesus yang datang kepada Musa. Kalau memberitakan. dulu kan kita kenal malaikat Tuhan begitu ya, bukan dari Iya. sang sumber sendiri. Kenapa bukan Yesus yang turun ke Musa, Bang? Kan belum, Yesus pada waktu Musa kan belum ada, masih firman-Nya sang logos itu, firman-Nya sang Ya kan sumber firman itu. logos yang sampai ke Musa. Firman-Nya sang sumber, bukan firman-Nya sang logos. Firman-Nya sang sumber atau logosnya sang sumber. Begitu. Jadi Apa ini, Mama? ya begini Bang Yuma. Nabi supaya- Musa menerima firman. Ya, Kenapa bukan Yesus yang ke Musa menyampaikan? kalau menurut Bang Yuma, Yesus sudah ada belum pada waktu Musa? Belum ada. Ya itu karena belum ada Ya. yang kita kenal waktu itu. Jadi Yesus ini apa? Katanya tadinya Yesus itu adalah nama yang kita kenal nama lagi. setelah Nama nama yang lagi. kita Padahal kenal. pertanyaan saya sederhana. Anda tinggal bilang, oh Yesus ada di situ, tapi masih berupa firman, masih berupa ide, masih berupa Ya. gagasan, kan gitu. ya kan sudah tahu toh Bang Yuma, makanya saya mengatakan tidak seperti yang sudah tahu itu. Nah, berarti Mengatakan yang beda. maksud Anda Yesus sudah datang ke Musa dalam bentuk firman. Itulah ke perbedaan pemahaman ya Bang. Karena pada saat itu kan malaikat Tuhan yang datang. Yesus lagi tidur Yesusnya. Ye- Kalau pemahaman Bang Yuma, Yesus itu nama atau logos? Kalau berbicara mengenai Yesus, Bang, berarti berbicara mengenai oknum yang Anda katakan logos. Itulah yang Ya, itu kumaksud. Oleh karena itu Yesus itu nama atau logos itu sendiri. Bukan logos, Yesus itu bukan logos. Tidak ada dalilnya Yesus itu logos. Ya, oleh karena itu Yesus ada adalah dalil Yesus. nama. Ya betul. Itu adalah nama yang diberikan kepada Maria untuk memberi nama Yesua kepada Kok Maria. memberi nama Yosua gimana sih Abang ini? Yesua Masia gitu ya. Iya. Yesua Masia atau Yesus lah. Yesus gitu ya. Yesus nama yang diberikan kepada ciptaan Tuhan yang lahir tanpa ayah udah.
Iya, ya. Kalau pemahaman seperti itu silakan saja. Oleh karena itu kan sekali lagi kita hanya perbedaan pemahaman, begitu Bang Yuma. Jadi malaikat perantara juga ya? Kalau malaikat Tuhan itu kan benar, itu adalah sebenarnya logosnya atau firmannya Allah itu sendiri yang menjadi malaikat itu untuk menyampaikan pada si Musa waktu itu. Berarti posisi Yesus dengan malaikat ini sama. Samanya di dalam apa ya, dalam firmannya, karena Yesus kan nama firman yang menjadi daging. Oke Bang, oke. Saya kira Iya. cukup. Begitu aja ya Bang ya, begitu ya. Iya, Lama oke, tadi. oke. Oh, ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, Besok sama-sama. kapan-kapan saya tak muncul lagi. Oke, Ya, terima oke, kasih. oke. Ya. Makasih, makasih. Oke.